れだわ。 Halo guys, balik lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan membahas mengenai alur cerita dan spoiler dari manga Tokyo Revengers Chapter 219 yang baru saja rilis secara resmi di Jepang. Ya, mungkin sebagian besar dari kalian sudah banyak yang prediksi tentang hal apa saja yang akan terjadi di chapter terbaru ini. Dan selamat, prediksi kalian ternyata benar. Pada akhir chapter ini, Takemichi kembali mendapatkan vision atau pandangan mengenai kematian Senju di masa depan. Namun kali ini dengan versi yang lebih jelas dari sebelumnya. Tidak hanya itu, ternyata Inui akhirnya kembali dimunculkan dalam manga ini. Motif, tujuan, dan peran penting dari Inui sang wakil presiden Black Dragons pun akhirnya terungkap dengan jelas. Banyak banget hal yang mau Oji-san bahas dalam chapter terbaru ini. Jadi buat kalian yang penasaran, simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers Chapter 219 dibuka dengan Takemichi yang akhirnya menyetujui ajakan kencan Kawaii Senju pada malam festival Tanabata ini. Tujuan mereka kali ini adalah taman hiburan di pusat kota Shibuya. Sampainya di lokasi, Takemichi pun kaget. Awalnya Takemichi mengira jika Senju ingin mengajak Takemichi untuk bicara serius atau menyatakan cintanya. Namun ternyata Senju hanya ingin pergi ke taman hiburan dan bersenang-senang bersama Takemichi. Senju pun terlihat sangat bahagia sekali. Sudah sejak lama, Senju ingin pergi ke tempat ini. Seingatnya, terakhir kali dirinya pergi ke taman hiburan adalah saat Senju berada di kelas 6 SD, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dalam momen ini, Takemichi sempat bertanya kepada Senju, kenapa dirinya pergi ke taman hiburan menggunakan seragam geng Brahman. Padahal beberapa hari yang lalu, Senju sudah berbelanja pakaian sangat banyak sekali. Mendengar ini, Senju pun menjawab, jika pakaian geng yang digunakannya saat ini jauh lebih nyaman dari semua pakaian yang dia miliki. Wahana pertama yang mereka pilih dan mereka naiki adalah komedi putar, lalu kemudian berpindah ke wahana kuda-kudaan Ancol. Melihat tingkah kekanak-kanakan Senju, Takemichi pun sampai bertanya-tanya dalam hatinya. Takemichi benar-benar tidak menyangka jika wanita cantik yang ada di hadapannya adalah orang yang sama dengan orang yang memulai perang besar antara 3 dewa penguasa Tokyo ini. Kini Takemichi dan Senju pun kembali melanjutkan keseruan mereka. Wahana selanjutnya yang dipilih oleh Senju adalah roller coaster. Pada kesempatan ini, Senju akhirnya mulai membuka pembicaraan serius dengan Takemichi. Senju berkata, jika pada saat perang besar antara 3 dewa penguasa Tokyo nanti, Draken dan Takemichi bertugas untuk melawan geng Kantomaji, geng yang dipimpin oleh Sano Manjiro alias Maiki. Sedangkan Senju dan Takeomi akan melawan geng Rokuhara Tandai. Walau sebenarnya Senju bisa saja mengalahkan semuanya seorang diri. Ketika nanti Maiki dan Terano sudah berhasil dikalahkan, maka Senjulah yang akan menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Tidak sampai di situ, Senju pun kembali melanjutkan percakapan penting ini. Takeomi sekarang sudah berubah. Dia tidak seperti Takeomi yang aku kenal dulu. Tujuan dia sekarang bukanlah membuat Brahman sebagai geng yang terkuat lagi. Tapi Takeomi menginginkan Brahman menjadi sebuah geng yang semakin besar. Ketika Brahman menjadi semakin besar nanti, maka pasti akan banyak orang-orang jahat yang susah diatur bergabung. Dan tentu saja itu sangat tidak memuaskan bagiku. Tapi sebelum aku memikirkan lebih jauh apa yang akan terjadi nanti, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengalahkan geng Kantomaji dan geng Rokuhara Tandai. Tepat setelah Senju selesai berbicara serius dengan Takemichi, roller coaster ini pun akhirnya berhenti. Kini pandangan Senju pun kembali teralihkan setelah melihat Tanzaku atau bambu permohonan yang menjadi ciri khas perayaan festival Tanabata ini. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke sana dan membuat permohonan atau menulis harapan mereka lalu menggantungnya pada bambu tersebut. Dalam momen ini, Takemichi pun menulis harapannya, yang berisi, aku akan mengalahkan Maiki. Melihat ini, Senju pun hanya menertawakan Takemichi dan berkata jika wish atau harapan Takemichi sangatlah membosankan. Takemichi yang kesal pun akhirnya merobek dan membuat harapan baru pada kertas itu. Lalu kini giliran Senju yang menulis harapan pada kertas ini. Setelah selesai menulis, Senju pun langsung menunjukkan kertas harapannya kepada Takemichi. Senju menulis, I will protect Takemichi, atau aku akan melindungi Takemichi. Kata-kata yang sama dengan apa yang diucapkan pada akhir kematian Senju. Lagi-lagi Death Flag berkibar dalam momen ini.
Melihat ini, Takemichi pun hanya bisa tersenyum dan berterima kasih kepada Senju karena sudah sangat peduli terhadapnya. Tidak lama setelah itu, Senju pun berkata jika dirinya sebelumnya tidak pernah melakukan hal-hal menyenangkan seperti ini. Dan akhirnya Senju pun dengan tulus bilang kepada Takemichi, "Bisakah kita menjadi sahabat?" Takemichi awalnya sempat terkejut dengan perkataan Senju barusan. Namun dengan tenang Takemichi menjawab, "Tentu saja, jika ada hal yang terjadi kepadamu, aku juga pasti akan melindungimu, Senju." Mendengar perkataan Takemichi tersebut, Senju pun sampai tersipu malu. Senju merasa dirinya sudah cukup kuat dan tidak butuh bantuan atau perlindungan dari Takemichi. Namun Senju tetap berterima kasih kepada Takemichi karena sudah menjawab perasaannya dan peduli kepadanya. Dalam momen ini, Takemichi dan Senju pun akhirnya bersalaman. Namun hal mengerikan lagi-lagi terjadi. Sesaat setelah tangan mereka bersentuhan, Takemichi kembali mendapatkan vision atau penglihatan mengenai kejadian yang akan segera terjadi di masa depan. Takemichi melihat Senju mati di pelukannya, dan lokasi kematian Senju adalah di taman bermain ini. Tidak lama berselang, kini scene pun kembali berpindah. Kali ini terlihat Draken dan Inui yang sedang berdiskusi. Inui tampak dengan cepat langsung keluar bengkel dan menyalakan motornya, padahal kondisi saat ini sedang turun hujan deras. Draken yang penasaran pun bertanya kepada Inui, kenapa Inui terlihat terburu-buru. Mendengar ini, Inui pun menjawab, "Aku mempunyai kabar buruk. Orang-orang dari geng Rokuhara Tandai sudah mulai bergerak, dan mereka mengincar Takemichi saat ini." Dua halaman yang sangat singkat namun mempunyai banyak informasi. Sebenarnya Oji-san sudah pernah sampaikan hal ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya, mengenai peran Inui yang sangat penting dalam final arc ini. Dari chapter 219 ini, akhirnya kita tahu, jika selama ini Inui selalu mengawasi ketiga geng terkuat penguasa Tokyo tersebut. Inui saat ini bersikap waspada, baik terhadap gerakan yang dilakukan oleh geng Brahman, geng Kanto Manji, maupun geng Rokuhara Tandai. Inui juga rupanya tidak bergerak sendiri. Kemungkinan saat ini Inui masih mempunyai kendali penuh terhadap para anggota geng Black Dragons lainnya. Ini dibuktikan dengan informasi yang bisa diperoleh oleh Inui dengan sangat cepat. Bisa jadi anggota Black Dragons lainnya lah yang diperintahkan oleh Inui untuk terus mengawasi dan memata-matai pergerakan dari ketiga geng terkuat di Tokyo tersebut. Jadi tidak heran jika sejak awal kemunculannya di final arc ini, Inui mempunyai informasi-informasi penting yang bahkan tidak diketahui oleh Lord Yamagishi. Momen kini kembali berpindah. Takemichi dan Senju terlihat sedang berlarian mencari tempat berteduh karena hujan yang cukup deras. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja Takemichi menghentikan langkahnya. Dalam hati Takemichi berpikir, jika semua petunjuk-petunjuk yang selama ini dia lihat dalam visionnya ternyata saling berkaitan. Lokasi kematian Senju ada di taman bermain, dalam kondisi hujan deras, dan Senju menggunakan seragam geng Brahman. Takemichi juga teringat akan kata-kata terakhir Senju yang sama persis dengan apa yang dia ucapkan dan akhirnya ditulis dalam kertas harapan dalam festival Tanah Bata ini, yaitu, "Aku akan melindungimu, Takemichi." Dalam momen ini Takemichi akhirnya sadar jika kekuatan vision atau penglihatannya itu bukanlah kejadian yang akan terjadi di masa depan yang jauh, tapi semua hal yang dia lihat dalam visionnya tentang kematian Senju akan terjadi hari ini. Wow, menarik banget ya. Pada akhirnya Takemichi pun akhirnya sudah menyadari mengenai kekuatan yang dia miliki ini. Lalu pertanyaannya saat ini, apakah mungkin kali ini Takemichi bisa merubah takdir atau nasib buruk yang akan segera menimpa Kawai Senju? Ending yang semakin bikin penasaran bukan? Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan pembahasan Oji-san, nantikan video breakdown mengenai chapter 219 ini yang lebih detail dan lengkap di video selanjutnya ya. Bye-bye!